Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khaliqis samawati wal ard wa man fihinna wa mudabbirihinna ajma'in. Nahmadullaha nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil ma'bud, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Hadirin para jamaah rahimakumullah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati, para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat tinggal, dan dimanapun kita berprofesi dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga hadir kita, kumpul kita pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa'aksanal wudu'a thumma atal jum'ata fadana wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan, barang siapa yang berwudu fa'aksanal wudu'ah, kemudian dari wudunya itu dia memperbaikinya, dikerjakan sunnah-sunnahnya, disempurnakan adab wudunya, tsumma atal jum'ata, kemudian dia berjalan untuk melakukan salat Jumat, fadana, kemudian dia dekat dengan iman, wastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbah-khutbah dari iman, wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka dosa-dosanya selama 1 minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zadat salasati ayyam, dan Allah masih menambah 3 hari setelah 1 minggu. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan
hadir kita, kumpul kita, kebersamaan kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di yaumil qiyamah menjadi sesuatu yang bisa kita ambil pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan membawa agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sehingga target untuk meninggal dunia dalam keadaan Islam dengan membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan harapan dan cita-cita dari kita sebagai hamba Allah yang muslim. Dalam makalahnya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliaunya menjelaskan la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak dikatakan satu kebaikan jika kebaikan itu tidak berlanjut. Dari kecil beribadah, besar beribadah, akan tetapi menjelang kematian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan merupakan satu kebaikan. Justru bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Justru kejelekan yang tidak berlanjut itu lebih baik dari kebaikan yang tidak berlanjut. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini dan seterusnya agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, selalu memberikan pertolongan kepada kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya di akhir khutbah akan saya bacakan, mari kita sama-sama renungkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam satu hadis yang disebut dengan Kitab Arba'un Nawawi. Beliaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Beliaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan beriman terhadap adanya hari akhir, ketahuilah falyaqul khairan aw liyasmut, maka bicaralah yang baik, gunakan lisan kita ini dengan ucapan yang baik, atau jika tidak mampu berbuat baik aw liyasmut, maka diam itu lebih baik bagimu. Hadirin para jamaah rahimakumullah, al-lisan sahirul jirmi kabirul jurmi. Lisan kecil bentuknya, akan tetapi besar bahayanya. Bentuknya kecil dan tidak bertulang, akan tetapi bahayanya melebihi goresan daripada tajamnya pedang. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita menggunakan lisan kita. Jauhi ghibah, membahas kejelekan orang lain, menggunjing orang lain, menjatuhkan orang lain,
memfitnah orang lain, memprovokator orang lain. Jauhi itu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau yang menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku ma baina lihyaihi, sesuatu yang diantara dua janggut yaitu lisan, wa ma baina rijlai, dan sesuatu yang diantara dua kaki atau dua kuku yaitu yang disebut dengan farji. Siapa yang bisa menjamin keamanannya? Siapa yang bisa menjamin keselamatannya? Siapa yang menjamin bisa melindunginya? Maka ketahuilah para jamaah rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminnya besok di yaumil kiamah akan dijanjikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita berhati-hati menggunakan lisan kita. Jauhi sesuatu yang menjadikan orang lain tersakiti. Bukankah ada sedekah jariyah? Adakah sedekah jariyah? Jariyah dosa. Sudahkah kita tahu bahwa ada dosa jariyah, yaitu dosa yang mana itu kita ucapkan dan orang lain mengikuti dari ucapan kita. Sesuatu yang menghina orang lain, kemudian orang lain yang tidak tahu mengikuti apa yang kita ucapkan. Ketahuilah, selama itu belum dicabut oleh kita, itu menjadi jariyah terus menerus dosa kepada kita. Waliyatubillah, waliyatubillah. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari ucapan yang tidak benar, dari lisan yang selalu menyakiti orang lain, dari lisan yang tidak kontrol, dari lisan yang tidak terjaga. Sekali mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilah warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang baik adalah baik, dan jauhkan kepada kami bahwa yang jelek adalah jelek, dan berilah petunjuk kepada kami untuk bisa menjauhinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.